Selamat datang kembali di channel Serba Unik. Kali ini kita akan membahas apa itu resesi sehingga kita harus bersiap menghadapinya. Berikut penjelasannya. Resesi dalam dunia ekonomi disebut juga kemerosotan. Kondisi ketika produk domestik bruto (GDP) menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Apa itu sektor real? Sektor real adalah usaha yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang berupa barang atau jasa non-keuangan. Secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk. Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Untuk kasus ini disebabkan oleh penyebaran virus corona 2019, resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga, deflasi, atau, kebalikannya, meningkatnya harga-harga secara tajam atau inflasi. Resesi ekonomi yang berlangsung lama disebut depresi ekonomi, yaitu suatu keadaan terjadi penurunan aktivitas ekonomi yang parah dan berkepanjangan. Penurunan drastis tingkat ekonomi, biasanya akibat depresi parah, atau disebut kebangkrutan ekonomi atau ekonomi kolaps. Lalu, apa penyebabnya? Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu, produksi dan konsumsi yang tidak seimbang. Keseimbangan antara produksi dan konsumsi atau daya beli masyarakat merupakan dasar pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila produksi dan konsumsi tidak seimbang, akan terjadi masalah pada siklus ekonomi. Jika produksi yang tinggi tidak dibarengi dengan daya beli masyarakat yang tinggi pula, maka akan mengakibatkan penumpukan persediaan barang. Sebaliknya, jika produksi rendah sedangkan daya beli masyarakat tinggi sehingga menyebabkan kebutuhan masyarakat tak terpenuhi, maka negara harus melakukan impor. Dan hal tersebut menyebabkan penurunan laba perusahaan dan lemahnya pasar modal. Yang kedua adalah, utang yang berlebihan. Ketika individu atau bisnis memiliki terlalu banyak utang, dan tak mampu membayar tagihan mereka, dapat menyebabkan kebangkrutan kemudian membalikkan perekonomian. Yang ketiga yaitu, inflasi. Dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, yang menyebabkan daya beli masyarakat berkurang. Yang keempat yaitu, deflasi. Berdampak pada ketersediaan barang yang dikarenakan pabrik mengurangi produksi dan pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan banyaknya pengangguran dan kemiskinan. Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi resesi 2023 nanti? Begini caranya. Yang pertama adalah dengan mempersiapkan diri apabila dikenai PHK oleh perusahaan. Yang kedua, mulai pelajari keahlian baru di luar kebiasaan kamu saat ini. Yang ketiga, jeli dalam mengelola keuangan khususnya pengeluaran. Yang keempat, mengelola investasi secara bijak. Yang kelima, mencoba mencari jenis pendapatan baru. Intinya persiapkan diri sebelum resesi ini mencapai puncaknya di tahun 2023, dengan begitu Anda akan lebih siap dengan hal-hal terburuk yang akan terjadi di masa mendatang. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kalau Anda suka konten ini, klik like atau komen di bawah.